Nah, sebenarnya kalau kalian berani keluar dari comfort zone ini, apa sih yang bakalan kalian jalanin tuh apa? Rencana kalian tuh apa sih? Hai semuanya, aku Aci dan hari ini kita bakalan ngomongin tentang yang udah ada di title pastinya. Tapi nggak kayak video-video sebelumnya, aku dibandingin ngasih poin-poin yang kayak tips gitu, aku pengennya kayak lebih ngobrol dan sharing. Walaupun aku nggak denger ya kalian jawabannya apa. Tapi yang jelas kayak hal-hal yang udah aku siapin ini bentuknya pertanyaan. Dan kalian harus sedia notes or something dimana kalian bisa nulis jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan aku ini. Dan aku harap di akhir video ini kalian udah mendapatkan jawaban dari gimana sih cara terbaik buat kalian keluar dari comfort zone kalian. Jadi alasan kenapa aku pengen bikin video ini karena aku ngeliat diri aku tuh lagi memaksa diri aku sendiri untuk keluar dari comfort zone aku. Karena aku kan pengen ngejalanin YouTube ini ya. Sedangkan kalau misalnya aku bener-bener pengen ngejalanin ini semuanya dan vlogging, aku nggak bisa stay di satu tempat aja. Kayak aku bener-bener harus ngeliat apa sih hal-hal yang bisa nge-improve diri aku. Mulai dari kayak, oke, mungkin jangan belanja online semua buat kebutuhan sehari-hari. Mungkin gue harus bener-bener ke supermarket buat ngeliat barang-barang ini biar kayak berasa gitu loh keluar duitnya. Karena kadang-kadang kita belanja online tuh kan nggak berasa gitu kan uang yang keluar, karena kita nggak ngelihat uangnya, kita nggak ngelihat itu dijumlahin dan barangnya tuh ada sebanyak apa. Pas sudah datang baru nyadar, oh banyak juga ya belanjaan gue. Kayak hal-hal seperti itu loh. Dan aku tahu kalian nonton video ini juga karena kalian pengen keluar dari comfort zone kalian. Kalian pengen ada progres kan dalam kehidupan kalian dan nggak gitu-gitu aja. Dan di sini mungkin walaupun nggak banyak, aku pengen bisa ngebantu kalian untuk kayak bisa mulai ngejalanin hal-hal yang lagi aku jalanin sekarang. Oke, langsung aja siapin notes kalian dan siapin jawaban-jawaban yang dari hati terdalam gitu. Gak perlu ada yang ditutup-tutupin karena gak bakalan ada yang ngeliat jawaban kalian itu. Oke, pertanyaan pertama, kita tuh bisa menjadi seseorang yang seperti apa sih? Maksudnya gimana? Jadi, who is the best version of yourself? Saat menjawab ini, gak usah ribet kayak, oh ya gue kayak gini. Langsung aja dibikin kayak jawaban halunya juga gak apa-apa. Kayak dia itu adalah orang yang... Jadi kayak orang ini tuh adalah orang lain, dijawabnya juga gak apa-apa. Awalnya bakalan terkesan halu dan aneh, tapi orang seperti apa sih yang kita harapkan kita bisa berubah menjadi orang seperti itu gitu loh. Ribet banget dari tadi aku mau ngomong kayak gitu, aduh gak ngerti deh. Pokoknya kalian ngerti ya aku maksudnya ngomong apa. Nah, pada saat kita ngebuat kayak gituan, itu tuh bakalan ngebantu kita untuk bisa ngeliat kualitas dan potensi dari diri kita sendiri. Tapi jawabannya jangan yang terlalu halu juga ya, kayak oke, kalau aku itu bisa jadi Kylie Jenner. Nggak bisa ya, nggak bisa jadi orang lain. Yang di sini pertanyaannya adalah, diri kita itu bisa menjadi orang yang seperti apa kalau kita itu adalah the best version of ourselves. Harus tetap sesuai sama kayak kemungkinan yang bisa kita capai gitu loh. Harus tetap masuk akal walaupun kita nyebutnya kayak dia ini adalah orang lain, padahal sebenarnya itu adalah kita. Kalau jawaban aku di sini adalah aku pengen jadi YouTuber kan dari dulu, dan aku pengen kayak banyak sharing kayak gini. Jadi ya jawaban aku as simple as a YouTuber gitu aja. Kalau udah punya jawabannya, kita langsung ke pertanyaan kedua. Apa sih hal yang menahan kalian untuk terus berada di posisi seperti ini? Coba di list. Kalau alasannya ada lebih dari satu juga nggak apa-apa. Karena mungkin emang ya banyak hal yang menahan kita untuk tetap stay di dalam comfort zone kita. Setelah di list, dipahami lebih dalam kayak apakah hal-hal ini sebenarnya ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya emang susah banget sampai kita tuh ngerasa kayak udahlah stay aja kayak gini, atau gimana? Kalau misalnya emang nggak ada jalan keluarnya, apakah kalau kita kayak mengabaikan hal-hal tersebut dan tetap ngejalanin apa yang kita pengenin, apa yang kita rasa yang terbaik buat kita, apakah hal ini bakalan menghancurkan hidup kalian yang sekarang? Contoh aja nih, ada satu YouTuber yang aku tonton, dia tuh sekarang sih udah lumayan sukses ya. Dia itu dulu susah untuk mulai karena nggak mendapatkan restu dari orang tuanya apa keluarganya gitu. Nah, tapi akhirnya dia mengabaikan hal tersebut dan dia benar-benar, ya udah gue mau ngejalanin ini, gue nggak peduli apa kata mereka. Keadaan dia mentally lebih banyak di bawah, tapi dia tetap ngejalanin itu karena dia ngerasa ya ini jalannya gue biar gue bisa sukses di
hal yang gue bener-bener pengen jalanin gitu. Dan dia beneran sukses jadinya. Tapi ya itu konsekuensinya emang berat banget buat dia jalanin. Tapi itu juga nggak menghancurkan hidup dia, walaupun itu berat banget ya, namanya urusan sama keluarga ya. Tapi ujung-ujungnya ya dia berhasil gitu loh. Nah, ada nggak sih hal-hal yang seperti itu di dalam hidup kalian? Kalau emang ada, coba di list dan dilihat ada solusinya apa enggak. Kalau aku sendiri jawabannya pada saat aku belum di posisi sekarang ya, hal yang menahan aku paling besar itu money sama freedom. Money karena aku ngerasa pengeluaran aku banyak, dan kalau aku ngurangin kerjaan aku bakalan kacau semuanya kayak gitu. Terus kalau freedom, aku lebih, sebenarnya apa yang aku share di YouTube dari yang dulu sama yang sekarang sebenarnya sama aja, tapi the feeling of it, kayak talking in front of the camera, sekarang aku posisinya memiliki kebebasan yang lebih banyak ya, karena aku udah nikah dan tanggung jawab aku ada di suami aku, dan suami aku jatuhnya sahabat aku sendiri. Jadi aku mau kemana aja ya sama dia, mau ngapain aja ya sama dia, dan dia suportif banget. Sedangkan dulu aku masih tanggung jawab keluarga aku, dan keluarga aku masuknya rada strict gitu. Aku takut aku salah ngomong atau gimana, aku nggak tahu. Dan padahal sebenarnya enggak, cuma the feeling of it makes me just want to stop everything. Makanya waktu itu juga ada kondisi dimana aku nggak ngelanjutin karena kayak feelingnya aja itu tuh udah berat banget untuk ngejalanin YouTube pada saat itu. Oke, pertanyaan ketiga, apa sih yang kalian rasa harus kalian lakukan untuk menjadi orang tersebut? Orang yang tadi, the best version of yourself. Apa yang kalian rasa harus kalian lakukan untuk menjadi orang tersebut? Karena walaupun susah, pasti ada jalannya untuk kalian menjadi orang tersebut. Cuma kan kalian berat banget aja kan untuk ngejalanin itu. Berat banget untuk keluar dari comfort zone ini. Nah, sebenarnya kalau kalian berani keluar dari comfort zone ini, apa sih yang bakalan kalian jalanin tuh apa? Rencana kalian tuh apa sih supaya kalian bisa berkembang menjadi orang tersebut? Kalau jawaban aku, nggak diem di rumah terus. Mulai benar-benar ngerekam dan upload video-video aku. Dulu aku ngerasanya kayak, apakah gue bisa konsisten upload terus? Apakah gue bisa kayak make upan terus gitu setiap mau shoot? Karena jujur make up itu tuh aku seneng ya, tapi aku capek ngapusnya gitu loh, apalagi maskara. Capek, jadi kayak banyakan capeknya gitu, dan itu yang bikin aku jadi mager banget. Kita langsung aja ke pertanyaan keempat. Kalian tuh takutnya tuh sama apa sih? Apa sih ketakutan kalian di luar kotak yang kalian bikin ini? Kemungkinan besar jawabannya rada berat juga untuk kita terima, karena kayak apa ya, untuk mengakui sebuah kelemahan dan rasa takut di dalam diri kita tuh bukan sesuatu yang gampang. Kadang kita gengsi juga, kadang kita ngerasa kayak sebenarnya nggak apa-apa kok gue gini, tapi ya perasaan itu ada, diterima aja. Karena dengan kalian menerima dan mengetahui hal tersebut, hal apa yang bikin kalian takut itu, kalian tuh bakalan tahu jalan keluarnya. Karena itu yang aku jalanin. Kalau aku pribadi, jawabannya aku takut sama omongan orang sekitar, dan aku takut diatur-atur tentang konten yang aku mau share. Aku pengen di depan kamera tuh menjadi diri aku sendiri, dan nggak ada yang kayak apa ya, sok-sokan jaim atau apa, kayak perempuan tuh harus kayak gini, cewek tuh harus kayak gini, atau kalau depan kamera tuh jangan gini. Wah, gila, aku nggak mau banget sampai ada kejadian kayak gitu. Dan sekarang aku ngerasa aku memiliki sedikit kebebasan karena aku mendapatkan support yang sangat banyak dari orang-orang di sekitar aku, dan aku udah kayak oke, orang-orang terpenting dalam hidup gue nge-support gue, dan apa yang mau gue jalanin ke depannya ini yang paling ngerti ya gue sendiri. Gak ada yang bisa lebih ngerti daripada aku sendiri di sini. Gak ada yang bisa lebih ngerti tentang apa yang pengen aku share di depan kamera di YouTube selain diri aku sendiri. Jadi aku ngerasa kayak oke, kayaknya emang sekarang gue harus nggak peduli sama orang-orang lain. Kayak omongan orang-orang lain yang aku takutin, bodo amat. Aku udah bodo amat. Terserah mereka mau ngomong apa, terserah mereka mau ngejudge apa. This is me, this is the real me. Kalau mereka nggak bisa terima, ya udah berarti aku bukan orang yang harus ada di dalam hidup mereka. Gitu aja. Rada berat kan jawabannya, rada berat juga solusinya, karena bisa aja kita kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kira support kita tapi ternyata enggak gitu. Tapi ya kalau aku mau keluar dari comfort zone aku ini, ya mau nggak mau aku harus ngejalanin ini. Aku harus bener-bener kayak ngelawan rasa takut aku itu supaya aku bisa menjadi orang yang aku inginkan gitu loh. Coba dilihat, ada nggak sih hal-hal seperti ini dalam hidup kalian? Siapa tahu kalian bisa mencari solusinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kayak lagi ujian ya, banyak banget pertanyaannya harus dijawab. Oke, pertanyaan kelima, apa sih yang kalian rasa ngebikin kalian tuh berat banget untuk mengambil langkah pertama keluar dari comfort zone itu?
apa? Kadang jawabannya bisa as simple as mager, tapi bisa juga jawabannya tuh as hard as kayak aku tuh punya tanggungan. Aku nggak bisa tiba-tiba keluar aja dari comfort zone aku ini untuk mengejar mimpi aku, untuk melakukan hal A, B, C, D. Karena aku nggak tahu kan tujuan kalian apa. Aku nggak tahu apa yang pengen kalian lakukan. Jadi hal terberat yang membuat kalian untuk nggak ngambil langkah pertama itu pasti beda-beda. Jawab aja sejujurnya. Ingat, yang bakal ngeliat kalian doang. Kalau perlu kalian sobek-sobek abis ini juga nggak apa-apa. Yang penting kalian udah ngerti gitu loh jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, setelah kalian tahu jawabannya dan misalnya itu emang berat banget, cari solusi dimana kalian bisa kayak tetap keluar selangkah dari comfort zone kalian, tapi nggak sepenuhnya meninggalkan comfort zone kalian. Kayak misalnya jawaban aku dari pertanyaan ini, aku tuh punya hobi nonton yang kayak bener-bener kalau aku lagi capek banget seharian aku kerja, terus habis itu aku nggak nonton, tuh besoknya aku bangun tidur, udah tidur 10 jam pun aku bakalan tetap capek. Jadi mau aku secapek apapun pasti aku nonton sesuatu dulu sebelum tidur sampai aku kayak oke, gue udah ngantuk banget, gue udah gak kuat melek, baru dimatiin sama aku tontonannya. Dengan kayak gitu, walaupun aku tidurnya cuma kayak 5 jam atau 4 jam, itu bakalan lebih fresh aku besok paginya. Nah, kadang pada saat aku mikir kayak oke, kalau misalnya gue harus tetap kerja dan waktu luang gue harus dipakai untuk gue mengejar mimpi gue, terus hobi gue kapan dong dilakuinnya? Di sini aku kayak harus ngelihat mana yang lebih penting, nonton, kerja, apa mimpi aku. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menyamaratakan semuanya. Akhirnya aku memutuskan kayak ya udah, gue tetap kerja tapi workloadnya dikurangin. Dari yang biasanya aku seminggu kerja 6 hari, aku kurangin jadi cuma 3 hari. Terus habis itu di hari-hari yang lainnya aku fokus ke mimpi aku ini. Nah, tapi sistem kerja aku diganti sama aku. Jadi kayak aku tuh ngedit 20 menit, nonton 20 menit. Habis itu balik fokus lagi ngajar 40 menit, habis itu nonton lagi 30 menit, habis itu ngedit lagi 20 menit. Kayak gitu terus. Jadi kayak aku nggak pernah berada di posisi dimana aku harus terlalu fokus berjam-jam, karena itu bakalan bikin aku akhirnya enek nggak mau kerja lagi. Jadi kayak aku nyari balance-nya gitu loh untuk solusi dari hal-hal tersebut. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan beratnya udah selesai. Yang sekarang aku pengen bahas adalah yuk di schedule kalian kapan bisa mulai ngambil langkah pertama itu. Hal ini kayaknya nggak bisa dilihat ke diri aku lagi, nggak ada jawaban dari diri aku lagi karena aku udah mengambil langkah 1, 2, 3, 4 malahan mungkin ya. Untuk kalian yang masih belum ngambil langkah pertama itu, aku saranin untuk ngebikin schedule yang bener-bener dimana kalian nggak apa-apa untuk nggak mundur lagi. Jadi gimana ya, kayak misalnya nih, oke, seminggu ke depan tuh gue nggak bisa mulai karena gue udah ada kerjaan yang nggak bisa diutak-atik gitu deadline-nya. Berarti kapan waktu tercepat setelah minggu itu? Misalnya hari Selasa gitu, random aja nih ya, hari Selasa misalnya. Oke, hari Selasa mulai, tapi hari Selasa itu nggak boleh diundur lagi. Ambil langkah pertama kalian hari Selasa. Kalau bisa secepat, oke, gue mulai hari ini, harus mulai hari ini. Kenapa? Karena gue bisa sebenarnya. Ya udah, langsung dilakuin hari itu juga. Atau kalian ngerasa kayak oke, besok pagi deh, gue hari ini kayak harus ngelakuin ini dulu, ya nggak apa-apa, besok pagi gue pasti bisa. Ya udah, bener-bener besok pagi dimulai. Jadi coba dilihat schedule kalian gimana dan langsung saat ini juga kalian bikin schedule. Kalian pasti tahu kapan waktu terbaik itu. Dan aku pengen kayak ayolah, yuk keluar dari comfort zone ini dan ayo dimulai semuanya. Walaupun cuma 1 langkah itu udah progres. 2 langkah, 3 langkah, mantep. Yang penting dimulai dulu dan jangan diundur lagi. Jadi gimana? Bakalan kalian lakuin nggak? Kira-kira setelah kalian memiliki semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan aku ini, kalian jadi lebih mudah nggak sih ngelihat gimana caranya kalian keluar dari comfort zone kalian? Kalian ngerasa bakalan bisa nggak sih ngewujudin atau make that person into existence? Be the best version of yourself. Do you think you can do it? Because I think we can do it. Nggak ada alasan kenapa kita nggak bisa ngelakuin itu. Ada quotes yang sering aku lihat, the only limit is in your mind. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ada limitnya, itu sebenarnya ada di otak kalian doang. Kalian bisa lebih dari itu. Jadi jangan mau diatur sama negative thinking yang ada di pikiran kalian. Aku yakin aku bisa, jadi kalian juga harus yakin kalian bisa. Oke? Semoga video ini ngebantu kalian ya. Kalau misalnya ada cerita atau kalian pengen share mimpi kalian bisa langsung komen aja di bawah. Aku tunggu loh komennya. Aku bakalan bales bisanya. Dan makasih banget udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!